Padahal masih ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang sekalipun belum pernah kalian tanyakan. Kan kasihan ayatnya itu kan. Dia nunggu-nunggu kapan ini saya ditanyakan. Kapan ini saya dijadikan sebagai pokok persoalan itu. Jadi ada banyak ayat yang tidak dikaji oleh Pak Ustadz, tidak dikaji oleh Pak ulama ya, yang mendapatkan gelaran ulama-ulama itu tidak mengkaji ayat-ayat itu. Nah ini kan kasihan ayatnya, dia nunggu-nunggu itu, nunggu-nunggu ini anak Monas di situ nanyain tentang saya ini kapan ini, saya dianaktirikan itu. Wah, ayat kok kalian anaktirikan? Ada yang kalian tanyakan terus-menerus karena saking gampangnya itu. Tapi ada ayat-ayat yang karena itu berkaitan dengan konflik sosial, konflik politik, hubungan sosial, ya, hubungan antara satu entitas politik dengan entitas yang lain, hubungan antara orang Yahudi, Nasrani, Sobiin di Madinah pada saat itu, gak pernah ditanyakan orang. Maka ketika ayat-ayat itu dibahas dan kemudian menghasilkan paradigma yang agak berbeda karena mereka memang nggak pernah tahu, maka itu dianggap sebagai kesesatan, begitu kan, bahaya itu ya. Kalau begini ini akan menyebabkan umat Islam jadi kelihatan terbelakang lagi misalnya, karena yang dibahas adalah sesuatu yang bersifat takhayul. Jadi membahas tentang apa, misalnya membahas tentang roh, membahas tentang apa lagi yang kemarin itu, bahas tentang apa kalian? Jin, malaikat, membahas tentang fenomena alam, itu diliputi dengan takhayul. Maka kemudian jawaban-jawabannya adalah jawaban-jawaban yang tidak saintifik. Kalau kalian hanya berhadapan dengan orang-orang yang tidak terpelajar, kalian omongin apa saja mereka ikut, gak ada masalah. Tapi seorang intelektual memiliki tanggung jawab untuk memberikan jawaban terhadap temuan-temuan ilmiah baru. Misalnya ini Yuval Noah Harari itu ya, yang dibaca oleh Nabil itu, yang baca ini kan kayaknya cuma Nabil nih. Nabil atau yang lain baca nih? Yang lain baca apa enggak? Baca ya. Coba Al-Quran kemudian menghadapi paradigma yang muncul dari penelitian ilmiah yang kemudian ditulis juga oleh Yuval Noah Harari itu, yang mengatakan bahwa manusia ini sudah ada sejak 400.000 tahun yang lalu. Sementara kalau kita lihat tafsir-tafsir konvensional, Nabi Adam itu usianya baru, coba kalian ketik dulu, jangan sampai nggak tahu ya. Kalau kita lihat tafsir-tafsir konvensional, Nabi Adam usianya baru kira-kira 6.000 tahun yang lalu. Jauh sekali. Manusia di dalam penelitian ilmiah tadi itu, yang dianggap ilmiah lah setidaknya, manusia sudah ada sejak 300.000 sampai 400.000 tahun yang lalu. Sementara di dalam pandangan-pandangan konvensional ini, Nabi Adam baru ada 6.000 tahun yang lalu. Maka kemudian ada yang bikin itu kan silsilah tuh Ahmad, Nabil dari bapaknya dilahirkan oleh ibunya, ibunya dilahirkan oleh ibunya lagi bin siapa lagi itu, kemudian sampai kepada Nabi Adam dengan bangganya itu kan, menyebutkan silsilahnya sampai Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam sudah ada 400.000 tahun yang lalu. Lah salah apa enggak itu begitu itu? Jadi salah kan? Lo gitu. Itu berarti mengada-ada berarti. Lo gitu ya. Paham ini? Nah, yang punya tanggung jawab untuk menjawab itu siapa? Apakah kalian akan berharap yang bisa menjawab itu adalah ustadz-ustadz atau penceramah-penceramah yang bisa menghibur audiensnya? Ya nggak mungkin. Yang diharapkan siapa? Yang diharapkan adalah intelektual muslim yang punya kesempatan, punya konsentrasi untuk melakukan riset, dan kemudian dia melakukan rekonstruksi tafsir gitu. Misalnya ada pada siapa? Misalnya yang sudah memberikan perspektif tentang itu, yang terkenal lah ya. Kalau kita kan sudah sering ya melakukan kajian itu. Yang terkenal siapa? Misalnya, ternyata Nabi Adam dilahirkan. Siapa yang bilang begitu?
Misalnya Pak Agus Mustafa bilang begitu, ya kan? Dengan berbagai macam argumentasi, dan argumentasinya juga berbasis Al-Quran. Lo berbeda, lo gitu, ya. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan perspektif, tingkatan-tingkatan pemahaman di dalam masyarakat. Nah, seperti ini juga tadi itu. Ini adalah tafsir yang perlu kita koreksi. Nah, maka ya sulit ya menghadapi orang-orang yang tadi pemahamannya dangkal, tetapi mereka itu sangat fanatik gitu. Ya karena tahunya itu. Maka saya sering mengatakan bahwa pandangan menyesatkan orang itu sesungguhnya hanya disebabkan oleh keterbatasan bacaan, dan bahkan bisa dikatakan mereka nggak baca karena mereka hanya mendengar. Coba kalau orang rajin baca, mendapatkan informasi yang berbeda, itu makin seneng atau makin stres? Ya senang. Oh, ternyata ada alternatif lain. Kenapa? Karena kalau pakai penafsiran ini kayaknya buntu, ini kayaknya nggak cocok, maka diperlukan alternatif lain. Nah, tugas intelektual muslim adalah tadi itu memberikan jawaban dengan jawaban-jawaban yang lebih saintifik, ya, sehingga Islam ini menjadi relevan. Lah kalau nggak begitu, Islam sudah gulung tikar. Islam ini menjadi menarik di Eropa, di Amerika, di mana lagi yang sekarang jumlah orang Islam meningkat itu justru di negara-negara yang di situ ada kebebasan berpikir. Ya. Maka kemudian mereka jadi berkembang. Nah, ini di sini nih kita bisa melihat sekali lagi ada penafsiran yang tidak tepat, tidak adil di sini nih. Walin nisa'i nasibum mimma tasaban. Di sini dikasih min ta'ati aswajihinna wa hifdzi furujihinna. Nazalat, ayat ini turun apa ayat ini? Lamma qalat Ummu Salamata. Lamma qalat, ketika berkata, siapa yang berkata? Ummu Salamata, Ummu Salamah. Laitana apa artinya? Seandainya kami, seandainya iku kunna ada sopo kami, karena laita ada khobarnya, kunna ada sopo kami, ada iku rijalan laki-laki. Ya, seandainya kami ini laki-laki, fajahadna, maka akan berjihad sopo kami, wakana lana, wakana dan ada iku lana bagi kami, apa yang ada? Mislu ajrir rijali, sepadan, setara dengan pahala kaum laki-laki. Berarti mereka pengen berjihad. Berarti tadi itu mimak tasabu bisa babi ma amilu minal jihadi, itu sudah benar penafsirannya, ya kan? Yang salah adalah mengartikan tadi, menafsirkan mimak tasabna dengan min ta'ati aswajihinna wa hifdzi furujihinna. Ini yang tidak benar. Yang benar mestinya adalah minal hamli. Yang lebih cocok berarti adalah minal hamli watolti warrodoati. Gitu dong, pinter kalian. Tumben kok pagi ini pinter, habis makan daging apa gimana? Ya kan? Ini berarti mestinya minal hamli watolti warrodoati. Catat toko hati, ya. Bikin ini salah satu ayat yang mesti kalian jadikan sebagai fokus kajian, dan kemudian membangun paradigma tentang keadilan gender. Kalau ini bukan kesetaraan gender, tapi keadilan gender. Keadilannya gimana? Keadilannya kalau di sini laki-laki berjihad fisabilillah, kalau perempuan jihad fisabilillah itu kalau dulu perang, sekarang nggak ada perang. Sekarang bekerja. Bekerjanya harus menghasilkan uang yang cukup sehingga bisa digunakan untuk mengurus anak kalian. Laki-laki ini harus punya uang minimal 5 juta untuk mengurus 1 orang anak, begitu ya. Kalau kalian belum bisa begitu, berarti kalian belum bisa memenuhi kualifikasi sebagai kepala rumah tangga, karena di dalam ayat 34 ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi sudah punya keunggulan masing-masing. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim,
Jadi kalau lihat ayat ini ya dengan keunggulan masing-masing tadi, kemudian ditambahkan wabima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki menginfakkan dari harta mereka, berarti laki-laki menjadi pemimpin dalam keluarga karena apa? Karena memberikan nafkah. Kalau kalian tidak mampu memberikan nafkah, kalian tidak punya hak untuk menjadi pemimpin keluarga. Loh gitu ya. Tapi kok kemudian jadi bulat tuh loh pemahamannya, padahal simpel loh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi kalau saya ini kan nggak memberikan nafkah kepada istri saya, berarti saya berhak jadi pemimpin keluarga apa enggak? Apa? Ya harus dilihat konteksnya juga pada saat itu. Konteksnya pada saat itu memang laki-laki adalah orang-orang yang diandalkan untuk menafkahi keluarganya, karena dulu itu kerjanya jauh gitu ya, misalnya dagang ke luar negeri, misalnya kalau di Arab itu dagang ke Syam. Kalau perempuan ikut gimana? Bahaya itu di tengah perjalanan. Maka yang bisa melakukannya adalah kaum laki-laki. Ini tergantung konteks ya. Nah, maka saya terapkan gini loh, konteksnya begini jadinya. Jadi kalau dalam konteks sekarang, perempuan kan bisa bekerja kalau sekarang. Berarti bagaimana dong? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Mereka jadi kepala keluarga karena mereka memberikan nafkah. Nah, kalau saya nggak berikan nafkah, boleh nggak jadi kepala keluarga? Ya boleh, karena sesuatu yang lain apa? Kesepakatan. Saya tidak memberikan nafkah, kenapa? Karena istri saya sudah bisa nyari nafkah, kemudian dulu sudah ada kesepakatan juga. Kesepakatannya apa? Kita ini harus punya dua fokus, satu ngurus keluarga, yang kedua ngurus umat. Karena kita ini alhamdulillah memiliki kelebihan dari aspek pendidikan, dari aspek keterampilan untuk nyari uang dan lain-lain. Jadi siapa yang mau ngurus keluarga? Aku atau kamu? Ya sudah, aku aja yang ngurus keluarga. Itu. Nah, kalau begitu saya ngurus umat. Oke, sepakat. Ngurus umat kan pakai duit. Konsekuensinya berarti dia nggak dapat duit. Nah, kemudian saya jadi pemimpin karena apa? Masih banyak yang lain itu yang bisa dijadikan sebagai dasar saya menjadi pemimpin. Tapi kepemimpinannya juga tidak kepemimpinan yang saklek. Apa tuh misalnya? Kepemimpinan itu ya yang umum-umum saja, saya mimpin nanti anak kita begini dan lain sebagainya, gitu kan? Itu kepemimpinan. Kemudian apa? Mimpin sholat, ya, mimpin sholat. Saya lebih baik, bacaan saya lebih baik dibandingkan istri saya, ya kan? Kan saya berhak jadi pemimpin, berarti kan? Kemudian wawasan saya lebih banyak lah kayaknya dibandingkan istri saya. Istri saya fokus di satu bidang, kemudian lebih spesialis lagi pengetahuannya ya dokteran anak. Tapi kalau saya kemana-mana bergaul, ya, kemudian wawasannya Al-Quran lebih banyak, kemudian bergaul lebih banyak dan lain sebagainya, sehingga cocok jadi pemimpin. Nah, kalau kamu nggak punya kualifikasi itu, cocok jadi pemimpin. Mestinya ayat ini kemudian memotivasi laki-laki untuk memenuhi kualifikasinya. Tapi yang terjadi kan sebaliknya. Paham nggak? Mestinya laki-laki itu kemudian termotivasi, wah berarti kalau saya mau jadi pemimpin harus memenuhi kualifikasi ini. Bukan kemudian ayat ini kemudian dijadikan sebagai laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Kalau kamu tidak memenuhi kualifikasi ayat ini temuan baru ya pagi ini, ya. Kalau kamu tidak memenuhi kualifikasi ini, berarti kamu tidak punya hak, tidak punya kualifikasi untuk menjadi pemimpin. Kan begitu mestinya, ya kan? Kalau ada laki-laki kok nggak punya duit, berarti layak nggak jadi pemimpin? Nggak layak, loh gitu. Kemudian kok dibalik gitu?
Nah ini pagi ini nih saya, ya bener ya? Bener nggak Bil? Bener nggak? Ya, ini temuan nih, temuan. Ini mau dibilang tafsir sesat juga nggak apa-apa. Tapi saya yakin ini sama dengan hadis atau enggak unen-unen Arab ya. Kalau tidak hadis ya unen-unen Arab. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di telapak kaki ibu. Yang mestinya ya ungkapan ini adalah ungkapan yang harus digunakan oleh para ibu untuk menjadi orang yang baik, yang bisa ditiru oleh anaknya, tapi kemudian digunakan tuh, paham apa enggak ini? Kalau ini enggak paham tadi itu, tapi digunakan apa Bil? Digunakan loh, jangan enggak paham dos, tapi hadis ini digunakan, nanti harus kalian bahas nih analog tadi itu loh, analog antara ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu bisa dianalogkan. Kalau ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim, itu berarti harus memotivasi laki-laki agar punya kualifikasi sehingga layak dijadikan sebagai pemimpin. Sama dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, itu adalah motivasi untuk para ibu agar bisa memenuhi kualifikasi sebagai contoh yang baik bagi para anaknya. Loh kan gitu. Artinya apa? Artinya kalau kamu itu nggak memenuhi kualifikasi ini, wahai para laki-laki, jangan kawin. Kan gitu. Ya kan? Kan ada yang melarang juga kan? Kamu disuruh apa berarti? Cari duit. Suruh puasa. Oh gitu. Ya kan, suruh puasa kan? Iya. Ya. Apa hadisnya gimana? Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa illam yastati fa alaihi bisawmi. Oh, puasa kamu. Ya, kalau tidak memenuhi kualifikasi ini. Loh kan man istata'a minkumul ba'ata. Ba'ah apa artinya? Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk al-ba'ah. Apa artinya al-ba'ah? Berarti berumah tangga dong. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau berumah tangga berarti ada arti lain yang artinya biaya gitu, menanggung. Nah itu menurut saya paling pas itu ya, manis tato aminkumul ba'ata, barang siapa yang sanggup untuk menanggung biaya berkeluarga. Apalagi kalau ba'ah itu berasal dari kata bait. Bait itu sama dengan dar, setara artinya dengan eukos. Eukos apa artinya? Rumah tangga, ekonomi. Oh gitu. Bait itu artinya adalah eukos. Jadi manis tato aminkumul ba'ata, maka barang siapa di antara kalian yang bisa menanggung. Ba'ah tadi itu artinya dari itu eukos itu ekonomi. Berarti manis tato aminkumul ba'ata, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menanggung ekonomi. Oh gitu. Baik, ya kan? Itu nyambung sebenarnya itu. Manis tato aminkumul ba'ata. Ini kayaknya ngarang ya kan? Sepertinya udah adik gaduh. Tapi dari dulu sering saya katakan yang namanya dar itu darul harab. Ya, dar itu artinya adalah negara. Negara itu adalah tempat yang di dalamnya itu terjadi perputaran kekuasaan. Perputaran kekuasaan itu karena apa? Karena uang. Begitu. Maka negara terkecil itu yang rumahmu itu, negara terkecil. Ini kita ya latihan berpikir itu. Pagi ini kita punya temuan ya. Temuannya adalah dimulai dari ini tadi ini. Kalau ini kan sudah pernah kita bahas bahwa penafsiran ini adalah penafsiran yang keliru. Penafsiran ini harus kita rekonstruksi, harus kita perbaharui. Karena sejak dulu mestinya sudah keliru. Kalau sejak dulu sudah keliru, ya nggak bisa kita terapkan hari ini.
Dan masih banyak penafsiran yang dulu kelihatannya benar, dulu relevan, tapi hari ini tidak relevan, apalagi di masa yang akan datang. Maka tugas kita adalah selalu berpikir. Nah, ini diperlukan keberanian. Keberanian berpikir ini menuntut apa? Agar kalian bisa berpikir menuntut apa? Ya dua, sekali lagi, kalian harus punya kemandirian intelektual. Kemandirian intelektual kalian itu ditopang oleh penguasaan pada Al-Quran dan hadis. Karena agama Islam adalah agama dalil. Kalau kalian ngomong tanpa dalil, ya nggak bisa. Tetapi tidak cukup hanya dengan dalil, kalian harus melengkapi dengan data. Maka kemandirian intelektual itu bisa kalian capai kalau kalian bisa menguasai Al-Quran, hadis, dan memiliki data-data. Harus melakukan riset terus. Nah, kemudian kemandirian finansial adalah kemandirian yang sangat diperlukan agar kalian kalau menyampaikan sesuatu, kalian tidak takut dikucilkan orang. Kalau kalian takut dikucilkan orang, ya kalian nggak jadi ngomong kebenaran. Aduh, nanti kalau ngomong begini nanti dijauhi oleh sana, nanti nggak dapat amplop, begitu, ya. Gitu aja, ya. Urusannya cuma itu aja. Persoalannya adalah persoalan orang nyari uang. Jadi kalian juga harus menjadi orang yang kritis. Kira-kira begini. Di masa yang akan datang, orang akan makin cerdas atau makin goblok? Jadi di masa yang akan datang, orang akan makin cerdas. Kenapa? Karena makanan makin tercukupi. Kemudian bacaan makin banyak. Orang nanti itu akan mendapatkan informasi dari mana-mana. Nah, yang cerdas akan bisa untuk memilah-milah ini informasi yang benar atau tidak. Tidak seperti dulu. Orang diliputi takhayul, diliputi oleh pikirannya sendiri. Nanti tidak. Nanti akan ada banyak informasi yang dengan kecerdasannya itu orang akan berpikir. Nah, kalau kalian menjadi elit agama, kalian ini belajar agama, kemudian nanti mengajarkan, dan pengajaran kalian adalah pengajaran yang diliputi oleh takhayul, nanti kalian akan diketawain orang. Ya kan? Paham maksud saya? Maka jangan jadi elit-elit agama yang berbicara masih tanpa dalil dan data. Harus kuat tuh dalilnya, harus kuat, datanya harus kuat. Begitu maksud saya, ya. Paham ini? Nah, ini tantangan masa depan begitu ya. Tetapi sekarang ini memang masih seperti tadi saya bilang, yang kita hadapi adalah orang-orang yang bacaannya masih sangat kurang, bahkan mereka tidak membaca. Tapi ini ya ujian namanya. Dari dulu yang namanya pembaharu itu selalu ada risikonya. Kalian mau jadi pembaharu atau mau jadi pengekor? Kalian ini mau jadi mujadid atau mau jadi muqallid? Buayamu mau jadi mujadid dulu, suruh menghafalkan Al-Quran aja nggak hafal-hafal. Kalau kalian mau jadi mujadid, kalian hafalkan Al-Quran, hafalkan hadis, kemudian lakukan riset. Nah, kemudian lakukan kritik terhadap definisi-definisi di masa lalu yang tidak masuk akal, yang tidak ilmiah. Koreksi definisi-definisi, perspektif-perspektif, pemahaman-pemahaman di masa lalu yang tidak relevan pada hari ini dan apalagi masa yang akan datang. Itu namanya mujadid. Nah, yang terjadi selama ini adalah elit-elit agama ini mayoritasnya masih menjadi muqallid, ini menerima penafsiran dari itu apa adanya, gitu. Tidak melakukan kritik. Ya, sehingga agama ini ya begini, ya. Sekali lagi, yang harus kalian pegang teguh adalah paradigma yang sering saya sampaikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Di antara janjinya adalah akan menjadikan pengikutnya, umatnya, pemeluknya sebagai umat terbaik. Tetapi faktanya hari ini umat Islam tertinggal dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Itu berarti ada masalah. Masalahnya adalah kemungkinannya hanya dua. Kemungkinannya adalah satu, umat Islam sudah memahami agamanya tetapi tidak menjalankan, atau yang kedua, umat Islam tidak memahami agamanya. Ini mayoritas tentu saja, mayoritasnya atau orang-orang yang memiliki kewenangan tertentu tidak memiliki pemahaman yang baik kepada
Al-Quran kepada hadis sehingga mereka tidak bisa menjalankannya. Ya sama aja, ya kan? Berarti yang mana? Tapi berdasarkan riset saya, yang terjadi adalah yang kedua. Yang memahami Al-Quran, yang mau mendalami dengan serius itu nggak banyak, ya. Kenapa? Mendalami Al-Quran ini ya memang perlu macam-macam ini ya. Tidak hanya perlu uang, berarti kan perlu referensi yang banyak, tetapi juga perlu pengalaman. Kalau kalian baca Quran, tapi tidak punya pergaulan yang luas, ya nggak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran ini diturunkan sesuai dengan konteks. Nabi Muhammad itu pemimpin negara. Artinya apa? Kalau kalian membaca ayat-ayat tentang politik, kalian nggak paham. Oh, nggak politisi, gimana mau paham? Tapi kalau politisi paham. Saya membaca ayat tentang kepemimpinan, ada istilahnya khalifah, ada imam, ada sultan, ada apalagi yang lain. Nah, saya ngerti karena saya ilmuwan politik. Tapi kalau ada ayat ngomong tentang apa? Tentang perang misalnya, saya udah nggak ngerti itu. Kenapa? Padahal perang itu kaitannya dengan politik juga. Tapi kadang-kadang saya bingung. Ayatnya kok begini ya? Kemudian kalau ada ayat berbicara tentang ekonomi misalnya, saya sudah nggak begitu menguasai. Karena apa? Ya karena beda gitu loh. Ya, Nabi Muhammad itu dulu menjalani semuanya. Dia adalah pengusaha. Ya, kemudian pengelana. Nabi Muhammad itu berkelana kemana-mana. Kita nggak pernah kemana-mana. Ya, kemudian Nabi Muhammad adalah pendidik. Nabi Muhammad adalah politisi. Kalian bukan politisi. Kalau diajari tentang politik, kalian bingung. Kemudian Nabi Muhammad memimpin perang. Kalian nggak pernah perang. Sekalipun dalam mimpi pun kalian nggak pernah perang. Oh gitu. Ya gimana mau paham gitu? Kalian membaca ayat tentang hubungan antara satu agama dengan agama yang lain. Kalian teman yang non Islam aja nggak punya. Punya nggak? Di mana kok punya kamu? Punya? SMA negeri. Ya. SMA negeri kan cuma datang, kumpul, sekolah, habis itu pulang. Ada hubungan apa di situ? Ya kan? Paham maksud saya? Kalian tidak terlibat di dalam persaingan ekonomi antar entitas agama. Tidak punya pengalaman tentang itu pengkhianatan antara satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Punya nggak pengalaman kamu? Gak punya pengalaman. Nabi Muhammad punya pengalaman itu semuanya. Nabi Muhammad punya pengalaman mempersatukan banyak kelompok. Kamu punya pengalaman apa? Sehingga tadi banyak orang yang kemudian salah dalam memahami Al-Quran. Maka karena kita ini ya seringkali tadi hidup di dalam komunitas yang homogen, maka yang dilakukan, yang harus kita lakukan adalah banyak baca. Kalau banyak baca, setidaknya menutup tadi itu loh, pengalaman-pengalaman yang kita tidak alami, kita dapatkan dari bacaan. Misalnya Pak, saya bukan tentara, ya. Bagaimana caranya agar ngerti siasat, agar ngerti strategi dan taktik perang? Ya baca bukunya siapa? Buku Sun Tzu misalnya, oke itu. Ya kalian baca, jangan nggak baca. Nah kelemahan kita ini adalah di bacaan, ya. Oke, paham yang ini tadi ya? Oke, jadi temuan kita tadi apa? Satu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Itu jangan hanya kalian pahami sebagai ayat yang berisi tentang doktrin bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan atau pemimpin atas perempuan. Jadi saya ulangi lagi, ayat di surat An-Nisa ya. Jadi surat An-Nisa ayat 34 bukan doktrin yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas perempuan, tetapi ayat ini harus kalian pahami sebagai tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada laki-laki yang ingin berumah tangga dan menjadi pemimpin atas perempuan untuk memenuhi kualifikasinya. Kualifikasinya adalah
bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Berarti kualifikasinya di sini ada dua. Satu, kalian harus punya keunggulan komparatif atas perempuan, dan yang kedua, kalian harus menjadi orang yang mampu menanggung ekonomi keluarga. Ada dua. Jadi kalau kalian tidak mampu memenuhi dua kualifikasi itu, maka kalian, wahai kaum laki-laki, tidak layak menjadi pemimpin keluarga. Analognya adalah seperti al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu adalah ungkapan yang menuntut ibu-ibu agar menjadi contoh bagi anaknya. Tapi kemudian dibalik, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kemudian dibalik sebagai ayat doktrin bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat kemudian dipahami sebagai doktrin bahwa anak harus tunduk dan patuh pada ibunya. Loh, kebalik itu, ya. Paham nggak ini? Paham ya? Nah, ini yang akan membuat Islam jadi maju ini, kalau kalian mampu memahami begitu itu. Nah, kalau nggak begitu kan laki-laki miskin bodoh tetap mau jadi pemimpin. Ya, akhirnya rumah tangganya adalah rumah tangga yang tidak berkualitas. Tapi kalau ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim, kalian pahami sebagai ayat yang memotivasi kalian untuk memenuhi kualifikasi sebagai pemimpin keluarga, maka keluarga kalian akan menjadi keluarga yang berkualitas. Karena kualitas keluarga itu dimulai dari apa? Namanya kan tadi dar, bait. Bait tadi itu ekonomi. Ekonomi itu basisnya adalah uang. Loh gitu. Kalau kalian punya uang, hidup kalian akan tentram. Ya enggak? Ya memang bukan jaminan bahwa uang bisa membuat tentram. Banyak orang yang punya uang tapi ribut. Kenapa kok punya banyak uang ribut? Karena waktunya habis untuk nyari uang. Yang disebut punya uang adalah kalian punya uang tanpa harus menghabiskan waktu yang mutlak gitu ya. Semua waktu kalian habiskan untuk nyari uang. Tetap ada waktu-waktu tertentu untuk berkomunikasi dengan berkualitas.